Minggu lalu, Densus 88 menggerebek 6 teroris di Lampung. 4 orang ditangkap, 2 orang tewas dan 1 Densus tertembak. Kita teringat ucapan Fadlizon yang waktu itu ingin membubarkan Densus 88. Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, shalom aleichem, om swastiastu, namo buddhaya, widek dong tien, rahayu, salam Nusantara. Pemirsa Cokro TV, ancaman terorisme masih sangat nyata di Indonesia. Minggu lalu, Densus 88 menggerebek lokasi terorisme yang ada di Lampung dan menangkap 4 orang yang disebut terlibat dalam tindakan terorisme dan 2 orang lainnya tewas. 1 orang dari pasukan Densus 88 tertembak. Dan lokasi penggerebekan terorisme itu di Lampung di 2 wilayah yang berbeda. Yang mencengangkan adalah lokasi yang ditunjukkan barang buktinya perakitan senjata-senjata api sekaligus misiu. Dan juga di lokasi tersebut ada tempat percobaan untuk senjata api. Ada bunker yang digali 2 meter ke bawah, dan di bunker itulah para teroris mengetes senjata-senjata api rakitan yang mereka bikin apakah efektif atau tidak. Peristiwa itu menjadi bukti bahwa terorisme tidak pernah sepi, tidak pernah lenyap dari negeri ini. Karena itu kita mendukung segala bentuk penindakan yang dilakukan oleh Densus 88 dalam melawan terorisme. Sebelum penggerebekan tersebut, sudah ada 4 teroris yang dari Uzbekistan yang ditangkap juga. Dalam upaya penangkapan itu ada 1 petugas imigrasi yang gugur karena teroris dari Uzbekistan itu melawan. Kejadian ini, terorisme yang ada di Lampung, kemudian juga yang ada di luar negeri, menunjukkan bahwa jaringan terorisme Indonesia selalu terkoneksi dengan jaringan terorisme internasional. Dan kalau kita membaca sejarah terorisme yang ada di Indonesia, sampai saat ini sudah ada 4 generasi terorisme. Yang pertama adalah generasi terorisme yang berdasarkan dari yang disebut dengan teroris lokal. Waktu itu ada organisasi yang bernama Darul Islam DI ataupun Tentara Islam Indonesia TII. DI-TII inilah yang menjadi segala tindakan terorisme sejak tahun 40-an, sejak Indonesia merdeka, khususnya tahun 50-an hingga tahun 80-an. Kemudian yang kedua, generasi terorisme yang terafiliasi dengan Jamaah Islamiyah mulai tahun 80-an. Jamaah Islamiyah lahir di Mesir tahun 70-an yang sebuah organisasi yang bertanggung jawab atas tindakan-tindakan teror di sana termasuk pada pembunuhan Presiden Mesir Anwar Sadat. Dan juga ini yang masuk ke Indonesia yang menjadi dalang tindakan-tindakan teror sejak tahun 80 sampai tahun 90. Kemudian dari tahun 90 muncul generasi ketiga, yaitu generasi terorisme yang terafiliasi dengan Tanzimul Qaidah. Al-Qaidah inilah yang menjadi segala sumber bom-bom teror yang besar di Indonesia sejak bom Bali pertama tahun 2002. Dan merekalah para pelakunya yang disebut dengan para alumni Mujahidin Afghanistan, mereka yang ikut tempur di Afghanistan, kemudian kembali ke Indonesia dan terkoneksi dengan Tanzimul Qaidah, Usamah bin Laden,
Dan merekalah yang menyebarkan aksi-aksi teror di Indonesia, khususnya di bom Bali pertama dari tahun 2002. Kemudian generasi keempat adalah generasi terorisme yang terafiliasi dengan ISIS. ISIS yang lahir di Irak dan juga Suriah sejak tahun 2014, dan mereka terkoneksi dengan jaringan terorisme yang ada di Indonesia, melakukan aksi-aksi terorisme. Dan salah satu cara terbaru, salah satu modus terbaru dari teroris yang terafiliasi dengan ISIS adalah menggunakan perempuan dan anak-anak. Dan ini yang terjadi bom gereja yang ada di Surabaya. Anak-anak dan perempuan dipakai sebagai kedok untuk aksi terorisme mereka, dan juga ada perubahan. Misalnya yang dulu bahan peledak adalah C4, dan sekarang pun para jaringan terorisme ISIS menggunakan bahan peledak yang disebut dengan Mother of Satan yang sangat dahsyat daya ledaknya. Jadi inilah generasi-generasi terorisme yang ada di Indonesia sampai saat ini belum hilang dan belum sirna. Yang sangat mencengangkan bagi kita adalah kalau ada orang seperti Fadlizon yang masih ingin membubarkan Densus 88. Dan kalau kita membaca jejak digital dari ucapan Fadlizon itu, dia ingin membubarkan Densus 88 karena dituding Islamofobia atau benci terhadap Islam. Seakan-akan pemberantasan yang dilakukan oleh Densus adalah pemberantasan terhadap Islam. Ini merupakan pendapat yang sangat ngawur. Yang pertama adalah sebenarnya terorisme itulah yang membuat Islamofobia. Dengan mengatasnamakan Islam, sehingga tidak sedikit yang mengidentikan terorisme dengan Islam, seolah-olah Islam pun dibuat buruk dengan tindakan terorisme. Kemudian yang kedua adalah ancaman terorisme di Indonesia tidak pernah sirna. Bahkan terus hadir dengan kelompok-kelompok yang baru, dengan kelompok-kelompok yang lebih sedikit aktivisnya sendiri-sendiri, mereka melakukan tindakan terorisme. Karena itu, apa yang dilakukan oleh Densus 88 harus kita dukung, dan ucapan dari Fadlizon merupakan kengawuran. Atau kita bisa saja mengatakan bahwa Fadlizon adalah pendukung terorisme ketika dia ingin sebuah lembaga yang memerangi terorisme itu dibubarkan seperti Densus 88. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.